warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bahagia juga selalu untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Diah Anugerti Puja MPD. Saya sebagai salah satu dosen di kampus Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika dan IPA pada program studi Pendidikan Biologi. Nah, pada pembelajaran saya yaitu di Teknik Manajemen Laboratorium dengan nomor induk dosen yaitu 007 08 92 07 dan untuk nomor NIPTK yaitu 613977 0671230363. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Teknik Manajemen Laboratorium dengan bobot 3 SKS yang dipelajari di semester ganjil. Yang dipelajari dalam mata kuliah Teknik Manajemen Laboratorium ini adalah yaitu mempelajari terkait tentang fungsi laboratorium dan juga kelengkapannya, organisasi laboratorium di sekolah, dan juga pengenalan terkait dengan alat ataupun bahan larutan yang digunakan di dalam laboratorium IPA ataupun biologi. Nah, di sini dalam mata kuliah ini juga diperkenalkan kepada mahasiswa yaitu terkait dengan penggunaan alat dan juga pembuatan media pembelajaran seperti awetan tumbuhan dan juga awetan hewan. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Teknik Manajemen Laboratorium yaitu yang pertama, mahasiswa nantinya dituntut untuk memiliki kemampuan memahami konsep dasar fungsi laboratorium, manajemen strategis dan pengolahan laboratorium, biologi pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, memiliki kemampuan merancang gagasan dan menerapkan penyelesaian permasalahan di berbagai bidang, terutama di laboratorium dengan manajemen strategis dan pengelolaan laboratorium, serta keterampilan kerja dan kemampuan manajerial yang baik, juga memiliki kemampuan untuk memahami dan mengidentifikasi istilah-istilah seperti konsep, alat, bahan, serta proses yang ada di laboratorium. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu memiliki kemampuan belajar dan menerapkan secara mandiri dan kolaboratif multidisiplin sebagai bagian upaya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dari hasil pembelajaran, nantinya mahasiswa diharapkan yang pertama yaitu mampu menjelaskan fungsi tata letak laboratorium, penataan serta mendeskripsikan organisasi dan manajemen laboratorium. Yang kedua yaitu nantinya mahasiswa juga mampu menjelaskan pengalaman kerja, potensi terjadinya kecelakaan di laboratorium dan mendeskripsikan kecelakaan kerja di laboratorium. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu nantinya menjelaskan bermacam-macam alat di laboratorium seperti penggunaan mikroskop dan alat-alat gelas serta bagian-bagian dan mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sifat bermacam-macam zat kimia, macam-macam larutan dan mendeskripsikan fungsi dan pengelompokan zat kimia dan larutan. Yang kelima yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fungsi herbarium serta insektarium dan taksidermi sebagai media pembelajaran melalui kegiatan latihan dan juga pengadaan herbarium, insektarium dan taksidermi. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi bermacam-macam alat non-gelas, juga mendeskripsikan fungsi dari masing-masing alat tersebut. Yang ketujuh, yaitu mahasiswa nantinya mampu menjelaskan fungsi dan penggunaan alat seperti mikrometer dan kapiler, hemasitometer dan juga hematokrit, sentrifug dan fotometer, spektrofotometer, respirometer, dan kuadran melalui kegiatan praktikum di lapangan. Adapun kajian untuk materi pembelajaran mata kuliah TML atau Teknik Manajemen Laboratorium itu sendiri yaitu terkait aspek seperti perkembangan dan tantangan dalam pendidikan biologi, kewirausahaan dalam kajian agama, sosial dan humaniora, prinsip manajemen, pengetahuan dan organisasi pembelajar, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep matematika dan IPA dasar. Adapun rujukan pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian materi ke mahasiswa yaitu dengan menggunakan berbagai strategi ataupun salah satunya menggunakan textbook yang diantaranya itu dapat dari diktat perkuliahan Teknik Manajemen Laboratorium, juga ada bersumber dari seperti buku bahan ajar Teknik Manajemen Laboratorium, juga pengantar kegiatan laboratorium biologi, dan juga ada terkait dengan panduan keterampilan kerja laboratorium, dan juga buku pedoman laboratorium dan petunjuk praktikum pendidikan IPA umum. Nah, adapun nantinya metode yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran yang nanti akan ditampilkan yaitu adalah menggunakan contextual learning, problem based learning, project based learning. Pada mata kuliah ini saya sudah menyiapkan satu modul perkuliahan
teknik manajemen laboratorium berbasis case method, di mana pada pembelajaran ini menggunakan modul tersebut. Nah, biasanya saya menyajikan sebuah kasus yang biasa ditemukan dalam pengelolaan laboratorium, di mana mahasiswa nantinya itu dituntut untuk menemukan gagasan baru atau ide solusi dari kasus yang selanjutnya mahasiswa melengkapi modul yang sudah disesuaikan dan disediakan dan mengerjakannya sesuai dengan arahan dosen yang ada di dalam modul tersebut. Nah, untuk nantinya dipresentasikan di depan kelas dengan menggunakan metode debat kelas. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa itu terkait dengan proses pembelajarannya dalam bentuk penilaian, yaitu bisa dengan kuis, dengan kegiatan praktikum, ataupun dengan ujian tertulis. Nah, itulah gambaran dari kegiatan perkuliahan yang akan saya ajarkan di dalam mata kuliah Teknik Manajemen Laboratorium. TML, Teknik Manajemen Laboratorium, dalam pos ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan perkuliahan itu saya berikan kontrak kuliah dan saya menjelaskan bobot penilaian untuk masing-masing kegiatan pada mata kuliah TML, yaitu yang pertama ada komponen partisipasi aktif itu sebesar 10%. Nah, presensi atau daftar kehadiran itu dengan bobot 5%, dan kuis itu ada 5%, kegiatan proyek ada 40%, tugas dengan bobot 5%, praktikum itu 5%, UTS dan UAS itu sebesar 15%. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan terkait mata kuliah yang saya ajarkan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah TML ini secara tatap muka. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, kita ucapkan puji syukur ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul semua di laboratorium kita ini untuk melanjutkan mata kuliah kita, yaitu Teknik Manajemen Laboratorium. Nah, untuk hari ini ya, sebelum kita mulai perkuliahannya, boleh kita berdoa sama-sama dulu ya. Silakan Ilham, pimpin doanya. Ya, baik. Absennya sudah Ibu buka di tokennya ya, di satu Unri. Boleh kalian isi dalam waktu 2 menit ini ya. Bu kasih, silakan diisi absennya dulu. Sudah selesai? Udah semua ya. Hari ini, ya kan, siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa? Nah, ini baru slide, baru cover ya. Nah, kita akan lanjutkan perkuliahan kita ya, yaitu judulnya adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebelumnya ya, Ibu mau kasih lihat ya. Nah, Ibu kasih lihat dulu ya. Kelalaian, ketidakhati-hatian pada saat kegiatan praktikum. Nah, jadi penting nggak kira-kira kita belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium? Penting kan? Nah, hari ini kita akan belajar, nah ini akan Ibu jelaskan dulu ya terkait kompetensi yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran ini, yaitu nantinya akan kerja ya, potensi terjadinya kecelakaan di laboratorium, dan mendeskripsikan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium dan cara-cara penanggulangan kecelakaan kerja di laboratorium. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah
nanti kalian mampu untuk menjelaskan ya cakupan pengamanan kerja laboratorium, menjelaskan cara pencegahan kecelakaan dalam laboratorium, ya, juga mengidentifikasi jenis kecelakaan yang berpeluang terjadi di laboratorium. Dan terakhir yang keempat itu ada menganalisis ya cara penanggulangannya. Nah, gimana sih cara penanggulangan kecelakaan pada di laboratorium itu, gitu ya? Nah, itu akan nanti yang kalian bahas. Nah, sebelumnya ya nanti akan Ibu ceritakan sedikit ya. Nanti Ibu sudah siapkan modul bukan? Udah ya? Masing-masing kelompok sudah ada pegang modul? Nanti di dalam kelompoknya masing-masing silahkan didiskusikan terkait dengan kegiatan yang ada di modul. Nah, jadi kita akan menggunakan metode case method. Jadi kita akan menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus. Nanti dari kasusnya yang akan Ibu tampilkan di depan terkait permasalahan yang ada di laboratorium, silahkan kamu diskusikan dengan teman kelompoknya, dibahas, ya kan? Nanti akan kita lakukan presentasi dan debat kelas setelah Anda semuanya selesai berdiskusi.
Sebelum kebakaran, sempat terjadi ledakan di beberapa tempat praktek yang ada di laboratorium sekolah. Lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api mengapa diduga api berasal dari korsleting listrik di ruang laboratorium. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian sekolah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan dan Sumatera Utara, Adi Malapa Harhab. Oke, sudah bisa dipahami videonya? Oke, baik, selanjutnya ya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, jadi Ibu berikan di sini waktu untuk berdiskusi 30 menit ya. 30 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya dan didiskusikan lalu diisi ya di bagian di modulnya. Presenter. Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, silakan kelompok 6. Kasih pos dulu untuk kelompok 6. Nah, dari sini ya kita akan debat kelas ya. Jadi silakan nanti kelompok 6 maju ke depan ya. Ya, timer dan moderator di sini ya. Silakan nanti moderator mengarahkan mengarahkan kegiatan debat kelasnya. Yang lain ya, kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan apakah pro terhadap kelompok penyaji atau kontra. Nah, maaf Bu, kelompok kami nggak setuju karena seperti ini seharusnya ini nantinya ya mahasiswa ya akan Ibu nilai keaktifannya ya, siapa yang rajin atau memberikan saran ya ataupun komentarnya terhadap materi yang disajikan oleh yang disampaikan. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Nurulka dari kelompok 1 selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi kelompok pada hari ini.
Teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kasih pos sekali lagi boleh. Terima kasih kepada kelompok 6, boleh kembali ke diskusi tadi, sudah bisa dipahami ya. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang perlu diinikan, boleh kita lanjutkan untuk di materi berikutnya. Bisa ya? Nah, kira-kira ya, untuk kegiatan kali ini, ya, nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, secara keseluruhan tadi ya, berdiri banget. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu keselamatan kerja di laboratorium itu merupakan aspek yang sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa karena laboratorium itu memiliki berbagai potensi kecelakaan seperti kecelakaan fisik, paparan bahan kimia yang berbahaya, risiko biologis seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, jadi bisa dipahami ya dari pembelajaran ini ya, bisa kita refleksikan bahwa ternyata ya, materi ini sangat penting ya untuk kita semua yang bekerja di laboratorium, karena untuk materi sebelum kita tutup pembelajarannya, Ibu mau lihat dulu kemampuannya atau pemahaman kalian secara individu dengan mengerjakan soal. Nah, soal di sini akan Ibu berikan nanti link quizzes ya. Silakan nanti masing-masing siapkan handphonenya atau boleh laptopnya untuk mengisi soal yang ada di link tersebut. Jawabnya ada di 85 ya. Pertemuan pada hari ini ucapkan terima kasih ya untuk partisipasi
pastinya. Semoga apa yang sudah disampaikan itu bisa bermanfaat ya untuk kalian ke depannya. Itu dulu saja, jangan lupa nanti modulnya dikumpulkan